Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Memasuki tahun 2026, umat Islam hidup di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat. Akses terhadap ilmu pengetahuan, informasi, dan pendidikan terbuka secara luas tanpa batas dan waktu. Namun ironisnya, di tengah kemajuan tersebut, kita masih dihadapkan pada fenomena serius, yaitu banyaknya kaum muslimin yang belum mampu membaca Al-Quran, kitab sucinya, dengan baik dan benar. Bahkan sebagian belum mengetahui huruf hijaiyah sama sekali. Fenomena ini bukan sekedar persoalan teknis bacaan, tetapi merupakan masalah fundamental dalam pembinaan umat Islam. Sebagaimana sering ditegaskan oleh Al-Ustaz Dr. Ihsan Zainuddin LC MSI Hafizahullah Ta'ala, bahwa kelemahan umat Islam dalam berinteraksi dengan Al-Quran bukan karena sulitnya Al-Quran, tapi karena jauhnya umat dari proses yang terstruktur dan berkelanjutan. Secara ilmiah, Al-Quran bukan hanya sekadar kitab ibadah ritual, melainkan juga sebuah nilai moral dan peradaban. Ketika seorang muslim tidak mampu membaca Al-Quran, maka secara otomatis ia kehilangan akses langsung terhadap sumber utama ajaran Islam itu sendiri. Akibatnya, pemahaman agama menjadi parsial, bahkan berpotensi keliru karena hanya bersandar daripada terjemahan dan potongan informasi dari media sosial. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan, menurunkan ayat pertama Al-Quran ini, yang sebagaimana kita tahu bersama bahwa itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Quran surah Al-Alaq ayat pertama. Ayat pertama yang diturunkan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa literasi adalah pondasi kebangkitan umat. Maka menurut analisis dakwah yang disampaikan oleh Dr. Ihsan Zainuddin LCMSI, terdapat beberapa faktor utama penyebab fenomena ini. Di antaranya, minimnya pendidikan Al-Quran dari sejak usia dini, bahkan sampai usia dewasa. Perlu kita ketahui bahawa belajar Al-Quran itu bukan hanya untuk anak kecil, ya, tapi bahkan sampai orang dewasa, bahkan sampai orang tua sekalipun, tetap dianjurkan untuk membaca, mempelajari Al-Quran. Yang kedua, kurangnya rasa malu yang produktif sehingga banyak orang dewasa enggan belajar dari nol. Orientasi keislaman yang lebih simbolik daripada substantif.
sibuk pada aktivitas keagamaan tetapi lemah pada fondasi Al-Quran. Lemahnya sistem pendidikan Al-Quran di masjid dan lembaga pendidikan formal. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan 1400 tahun yang lalu dalam sabdanya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini menegaskan bahawa kemuliaan umat Islam diukur dari kedekatannya dengan Al-Quran, baik sebagai pembelajar maupun pengajar. Oleh karena itu, solusi terhadap fenomena ini tidak bisa bersifat sporadis, tetapi harus sistematis dan berkelanjutan. Di antaranya, revitalisasi gerakan literasi Al-Quran orang dewasa, sebagaimana yang sering digaungkan oleh Al-Ustaz Dr. Ihsan Zainuddin LC/MSc dalam berbagai forum ilmiah dan dakwah. Menjadikan masjid sebagai pusat belajar Al-Quran, bukan hanya tempat ibadah ritual semata. Mengintegrasikan metode belajar Al-Quran secara sederhana, praktis, dan aplikatif sehingga dapat diikuti oleh semua kalangan. Membangun kesadaran bahawa belajar Al-Quran adalah kewajiban sepanjang hayat, bukan terbatas usia. Bukan terbatas usia. Demikian yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi maupun kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.